Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, subahul khair, subahul khair. Kaifa halukum ya tholibat? Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran meskipun tidak secara tatap muka. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari pertemuan sebelumnya. Pembahasan kita yaitu pada tarkib. Tarkib dari fi'il mudhari yang bertemu dengan huruf nasab. Apa saja itu? Nanti Ibu akan kirimkan rekaman suara atau VN ke via grup. Tolong disimak baik-baik nggih. Jangan lupa LKS-nya juga dibuka. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tarkib dari penggunaan fi'il mudhari yang bertemu dengan huruf nasab, yaitu seperti lan, an, dan li. Untuk bagaimana penggunaan selanjutnya, kalian simak nggih. Nanti Ibu akan memberikan penjelasan lewat via VN. Kemudian Ibu akan mengirimkan sebuah pembelajaran ringkasan yang akan Ibu kirimkan ke grup. Nanti disimak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih, kalian simak baik-baik nggih. Jangan lupa sembari atau sambil mendengar rekaman ini, kalian buka LKS-nya karena ada juga materinya di sana. Sini ada yang Ibu tambahkan, sudah Ibu kirimkan di grup nggih. Jadi, kita akan belajar mengenai tarkib dari fi'il mudhari yang bertemu dengan huruf nasab. Huruf nasab di sini yang dipakai yaitu lan, an, dan li. Untuk yang pertama, kita akan membahas lan. Tapi sebelum itu ya, kita kupas terlebih dahulu. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu yaitu fi'il yang didahului oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4, yaitu ya, nun, ta, dan alif. Jadi ciri-cirinya itu ya dari huruf mudhari'ah. Diawali oleh huruf mudhari'ah. Selanjutnya yaitu huruf nasab. Huruf nasab itu yang seperti apa sih, Bu? Gitu kan bingung ya. Jadi nanti huruf nasab itu yang mana ketika sebuah fi'il dimasuki oleh huruf nasab tersebut, maka cara membacanya atau kedudukan i'rabnya menjadi nasab. Untuk lebih paham selanjutnya, untuk keterangan selanjutnya, simak saja penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu lan. Yang apabila terdapat huruf lan sebelum fi'il mudhari ya. Sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut menjadi nasab. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan di fathah. Kenapa Bu kok di fathah, Bu? Gitu. Karena apa? Karena fi'il mudhari'nya bukan af'alul khamsah. Seperti contoh, lihat saja contohnya ya. Lan ya'mala al-muslimu syarron. Sebelum dimasuki oleh huruf lan, maka cara membaca fi'il mudhari'nya ya'malu. Ya itu huruf mudhari'ah. Ya'malu al-muslimu syarron. Karena kemasukan huruf lan sehingga dibaca menjadi lan ya'mala. Yang awalnya ya'malu sekarang dibaca ya'mala. Jadi lan ya'mala al-muslimu syarron. Artinya orang muslim tidak akan melakukan keburukan. Gitu nggih.
Nah, di dalam informasi yang udah Ibu kirimkan di grup ya, atau penjelasan mengenai targib, itu terdapat tulisan wazan af'alul khamsah. Nah, tadi kan Ibu sudah menyinggung mengenai af'alul khamsah. Ya'mala itu dibaca fathah. Maksudnya nasabnya dari huruf mudhari'nya yaitu fathah. Kenapa? Karena bukan af'alul khamsah. Lalu kalau af'alul khamsah bagaimana Bu cara membacanya? Seperti contoh berikutnya yang nomor 2 ya. Imranu wa sulhan lan yazhaba ilal mal'abi ghadan. Imran dan Sulhan tidak akan pergi ke lapangan besok. Kita fokus ke kalimat atau pada fi'il mudhari'nya, yazhaba. Ketika fi'il mudhari' yazhaba belum kemasukan lan, dibacanya yazhabani. Tapi karena kemasukan lan, sehingga dibaca yazhaba. Kemudian kalau ada di antara kalian masih bingung, Ibu, af'alul khamsah itu seperti apa saja? Nah, ada yang bertanya mungkin ya, yang bingung. Situ sudah Ibu tuliskan. Af'alul khamsah itu ada 5. Seperti namanya af'alul khamsah, fi'il-fi'il 5. Ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu wazannya ya. Jadi ketika ada mauzun yang mengikutinya, maka cara untuk menasabnya yaitu dengan membuang huruf nun. Seperti contoh, ketika yazhabani belum kemasukan lan ya, maka dibaca yazhabani. Mengikuti wazan taf'alani. Nah, ketika kemasukan lan yang termasuk huruf nasab, maka dengan menghilangkan nun yang awalnya yazhabani menjadi yazhaba. Seperti itu nggih. Lalu misalkan, Bu, kalau diganti jadi yaf'aluna, mengikuti wazan yaf'aluna, berarti yazhabuna. Maka cara untuk menghilangkan nun atau ketika kemasukan huruf nasab seperti lan ini, maka cara membacanya yaitu layazhabu. Yang asalnya yazhabuna menjadi yazhabu. Kemudian setelah huruf wawunya diberikan alif, tanda alifnya ya. Selanjutnya, huruf lan ini dipakai untuk menjawab pertanyaan juga. Seperti contoh, hal tazhabu ila suq? Apakah kamu pergi ke pasar? Jawabannya, la. Lan azhaba ila suq. Tidak, aku tidak pergi ke pasar. Kalau iya berarti nggak menggunakan lan. Naam, azhabu ila suq. Seperti itu nggih. Lan ini digunakan untuk jawaban yang tidak. La, lan azhaba ila suq. Tidak, aku tidak akan pergi ke pasar. Gitu nggih. Nanti kalau ada yang kurang paham dari penjelasan ini bisa ditanyakan di grup. Kemudian untuk penjelasan berikutnya, yaitu fi'il mudhari bertemu dengan an atau didahului an. Contohnya yaitu yajibu an nazhaba ilal madrasah kulla yaumin. Wajib bagi kita untuk pergi ke sekolah setiap hari. Nah, penggunaan an ini terletak pada di antara kedua fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Yaitu yajibu dan nazhabu. Jika ada dua fi'il mudhari yang bertemu, maka di antara keduanya
terdapat huruf an. Yajibu an nazhaba ilal madrasah. Kemudian fi'il mudhari yang terletak sesudah huruf an tadi dibaca nasab. Nasabnya apa? Nasabnya fathah, sama seperti huruf lan tadi. Apabila fi'il tersebut bukan af'al khamsah, maka nasabnya yaitu fathah. Namun apabila fi'il tersebut termasuk af'al khamsah, maka cara nasabnya dengan membuang huruf nun. Di sini contohnya yaitu yang bukan af'al khamsah. Jadi yajibu an nazhaba ilal madrasah kulla yaumin. Seperti itu nggih cara penggunaannya. Lalu bagaimana Bu kalau fi'il mudhari yang di awal apakah dinasabkan juga? Barangkali kalian ada yang bertanya seperti itu nggih? Barangkali kalian masih bingung. Jawabannya yaitu tidak. Fi'il mudhari yang terletak sebelum an ya, bukan sesudah. Yang sebelum itu i'rabnya tetap. Apa i'rabnya? I'rabnya yaitu rofa. Rofa dengan doma. Kita lanjut nggih untuk yang nomor 3 yaitu li, huruf li. Huruf li digunakan untuk apa sih ini? Untuk apa, Bu? Yaitu untuk menjawab pertanyaan. Li kan artinya untuk. Berarti ini untuk menjawab pertanyaan dari limaza. Limaza artinya kenapa? Seperti contoh, langsung lihat contoh nggih. Disimak. Limaza yazhabu al-mudarrisu ilal madrasah? Kenapa guru pergi ke sekolah? Itu kan sebuah pertanyaan ya. Menggunakan limaza. Lalu bagaimana untuk menjawabnya? Karena pertanyaan kenapa pasti jawabannya untuk. Untuk apa kan? Nah, untuk menjawabnya menggunakan li. Limaza yazhabu al-mudarrisu ilal madrasah? Yazhabu al-mudarrisu ilal madrasah li yu'allima at-talamiz. Untuk mengajar murid-murid. Karena kemasukan dari li dibaca nasab. Fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Yang asalnya yu'allimu yang artinya mengajar atau mengulang menjadi li yu'allima karena kemasukan li. Li harfu nasab ya. Li untuk harfu nasab. Jadi karena kemasukan li dibaca nasab. Nasabnya apa? Nasabnya yaitu di fathah, sama seperti lan dan juga an. Karena ketiganya ini huruf nasab. Yang mana karena huruf nasab maka fi'il setelahnya itu dibaca nasab. Gitu nggih. Barangkali ada yang ingin ditanya karena sudah selesai penjelasan dari Ibu. Ibu tutup. Nanti kalian simak lagi. Sekiranya ada materi yang dari targib ini kurang paham, kalian tanyakan di grup. Nanti Ibu akan jawab lagi. Jangan lupa juga lihat di LKS nggih, karena materinya juga ada di sana. Oke, cukup demikian dari penjelasan Ibu. Dipelajari baik-baik nggih. Toyib, kita lanjutkan dengan tanya jawab nggih. Bagi yang kurang paham tadi bisa langsung bertanya di grup. Disebutkan identitasnya yaitu namanya siapa, lalu ingin bertanya apa. Silahkan. Toyib, untuk pertanyaan pertama dari Tria. Saya masih bingung dengan af'al khamsah, Bu. Gitu ya pertanyaannya ya. Baiklah, Ibu akan menjawabnya. Jadi, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, af'al khamsah itu artinya
fi'il 5. Af'alul itu fi'il khamsah itu artinya 5. Nah, kemudian yang dimaksud dari penjelasan di sini tadi sesuai dengan materi kita yaitu fi'il 5. Jadi fi'il mudhari yang mengikuti wazan af'al khamsah ini, maka cara menasabkannya yaitu dengan membuang huruf nun. Jadi af'al khamsah itu ya ada 5 itu, cuma ada 5. Gini aja, untuk mudah membedakannya kan, termasuk af'al khamsah atau bukan, ya lihat saja. Contohnya kan kalau misalkan ada yal'abu. Yal'abu itu termasuk af'al khamsah atau bukan? Lihat saja. Lihat saja, disamakan. Dilihat wazannya. Wazannya af'al khamsah kan ada 5. Sama enggak? Kan ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Lalu, sama nggak dengan yal'abu? Jawabannya, tidak. Kemudian kalau misalkan ada yar, kemudian ada yazhabuna. Yazhabuna termasuk af'al khamsah bukan? Coba lihat. Ada yang sama nggak? Dari kelima itu. Yaf'aluna, yazhabuna. Sama kan? Nah, berarti yazhabuna termasuk af'alul khamsah. Lalu, cara menasabkannya bagaimana? Kalau af'alul khamsah dengan membuang huruf nun menjadi yazhabu. Kemudian, kalau yang contohnya tadi seperti yal'abu. Yal'abu kan tidak termasuk af'alul khamsah. Bagaimana cara menasabkannya? Yaitu dengan fathah. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, huruf nasab itu apa, Bu? Baiklah, Ibu akan menjawabnya. Apa sih itu huruf nasab? Huruf nasab itu huruf yang mana ketika huruf itu terletak sebelum fi'il ataupun isim, maka akan menyebabkan huruf atau isim tersebut dibaca nasab. Jadi kalau tidak ada huruf nasabnya, maka fi'il atau isim tersebut biasanya dibaca rofa. Seperti kaidahnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dibaca rofa dengan domah selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm, atau huruf nasab dan huruf jazm. Seperti itu nggih. Jadi kalau ada fi'il mudhari sesuai sama materi kita ya. Kalau ada fi'il mudhari itu kemasukan salah satu huruf nasab. Huruf nasab kan ada banyak. Sedangkan yang kita bahas di sini ada 3. Apabila fi'il mudhari'nya itu didahului huruf nasab, maka fi'il mudhari'nya menjadi dibaca nasab. Yang awal mulanya dibaca yazhabu, yang setelahnya kemasukan atau didahului oleh huruf nasab, sehingga menjadi lan yazhaba. Kalau nggak ada huruf lannya, ya dibaca yazhabu. Seperti itu nggih. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya lisan ya. Nanti Ibu tunjuk salah satu siapa yang aktif dalam grup. Nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan lisan atau tes lisan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Nanti Ibu ajak nggih siapa yang Ibu tunjuk di grup nanti. Alhamdulillah, intaha hadza darsuna. Jangan lupa diulang-ulang lagi nggih materinya, dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup. Baiklah, kita akhiri dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.